namanya orderan fiktif ya pasti dia banyak makan waktu. Kita harus jemput dulu, begitu jemput nggak tahu, begitu nganter nggak taunya orangnya nggak ada, nganter ke rumah kosong lah, ke kuburan lah. Oh, pernah? Pernah pak. Ada yang laki-laki jadi perempuan, ada yang perempuan kayak laki-laki ya kan. Nah saya Iya, kebetulan jadi ojol ini ngerasain dua-duanya pak, dua, perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Nah itu dia yang menurut saya menyeramkan pak. normal nih. Saat Normal. ini Mas Ikut berkeluarga? Alhamdulillah udah pak, anak saya 2 gede-gede lagi. Oh, dari yang si laki-laki yang menjadi perempuan itu? Beda lah. Berita hari ini orderan fiktif tentang ojek online. Oke. Permisi pak, selamat pagi. Ya, pagi. Saya mau interview pak. Siap. Silahkan duduk. Maaf. Ya, pak. Silahkan pak dilihat dulu. Engkut Kurniawan. Iya, benar, Silakan Pak. kenakan di lingkar. Iya. Nama saya Engkut Kurniawan pak. Tinggal di Tangerang Selatan, Pamulang. Ya. Eh, Pengalaman? Pengalaman banyak sih pak. Kalau yang baru-baru ini sih saya baru jadi ojek online pernah, kerja cleaning service pernah, hampir semua bidang pekerjaan hampir semua saya kerjain. Siap. Oke. Coba kita ini dulu tentang ojek online ya. Iya baik pak, silakan. Karena saya juga baru baca berita nih tentang ojek online. Oh gitu. Coba dari Mas Engkut silakan coba jelaskan tentang ojek online ini gimana pengalamannya. Ojek online itu kalau menurut saya ya pak ya, pekerjaan yang berhadapan langsung sama customer, pelanggan lah dibilang. Karena ojek online itu ya selain kita langsung duduk bersama customer, kita juga langsung bertatap muka, kita juga langsung berinteraksi. Menurut saya ojek online itu pengalamannya banyak sih pak, banyak yang harus diceritain, mungkin panjang pak kalau harus diceritain. Oh, panjang. Iya benar. Sepanjang apa nih? Atau mungkin sepanjang dari jarak sini dari sini ke Bandung atau gimana nih? Mungkin gimana ya pak, kalau saya ceritain mungkin dari pagi sampai subuh juga nggak selesai pak. Iya benar. Singkatnya aja lah berarti lah ya. Oh gitu ya. Mungkin dari pengalaman Mas Engkut ini, Bang Mas Engkut selama jadi ojek online ini, Mas Engkut ngalamin apa nih? Contoh misalkan dari segala hal yang menyeramkan, menyedihkan, bahagianya Mas Engkut sebagai ojek gitu. online dan hal yang lucu yang Mas Engkut alami sebagai ojek online ini. Ada gak? Oh banyak pak kalau diceritain, dari menyeramkan, lucu, menyedihkan, bikin kesel itu banyak pak. Karena ojek online dia tadi saya bilang ya, karena kita langsung berinteraksi ya kan, otomatis kita langsung ketemu sama customernya kan. Customer itu beda-beda pak, ada yang bikin kesel, ada yang bikin lucu, ada juga yang bikin serem. Ya serem itu ya artiannya dari pribadinya dia gitu loh pak. Oh, Eh, seserem itu? iya kalau menurut saya mungkin hantu-hantu yang di Indonesia mah itu enggak, wah lebih serem customer kalau bagi Oh, saya nggak ada Pak. apa-apanya. Iya benar Hantu Pak. yang sebenarnya ini nggak ada apa-apa dibanding hantu yang berwujud manusia. Iya benar Pak. Waduh. Boleh ceritain maksudnya yang dimaksud Mas Engkut ini seremnya itu seperti apa? Kalau serem itu kalau menurut saya ya karena customer itu kan perempuan sama laki-laki. Ini perempuan sama laki-laki di Indonesia itu bisa beda lagi. Ada yang laki-laki jadi perempuan, ada yang perempuan kayak laki-laki, ya kan? Nah, saya kebetulan jadi ojol ini ngerasain dua-duanya, Pak. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Nah, itu dia yang menurut saya menyeramkan, Pak. Karena iya bener. Menyeramkannya ini gimana nih yang tadi Mas Engkut nih? Iya, Bapak pernah nggak sih digrepe-grepe sama laki-laki? Oh, Itu saya nggak rasanya pernah. kayak gimana tuh? Saya nggak pernah. Alhamdulillah saya nggak pernah nih Mas Engkut. Serem nih. Pak kalau menurut saya Pak. Karena Oh. saya pribadi laki-laki normal. Normal nih. Normal. Saat ini Mas Engkut berkeluarga? Alhamdulillah udah Pak. Anak saya 2 gede-gede lagi. Oh, dari yang si laki-laki yang menjadi perempuan itu? Beda lah. Beda. Oh, beda, Kalau bukan ini yang itu kan yang maksud? saya normal. Oh, Saya normal. mencintai seorang perempuan, bukan laki-laki ya. Makanya saya bilang menyeramkan karena saya normal.
karena aduh, itu kalau diceritain Pak kayaknya gimana ya, serem kalau menurut saya Pak. Iya. Nah, hal apa ini yang Mas Sengkut bisa mengalami seserem itu? Ya, apa yang udah terjadi saat ini? Saya itu pernah ya Pak, mungkin belum lama. Saya itu dapat order dari daerah Sudirman, namanya itu laki-laki. Begitu saya sampai ke sana itu saya samperin memang laki-laki. Saya antar itu ke daerah Jatinegara. Sebutlah namanya Pak Ijo lah ya. Nah, sebutlah Pak Ijo. Pak Ijo yang benar-benar laki-laki ya. Di nama pemesan itu lah ya. Benar, waktu saya temuin juga memang wujudnya laki-laki. Ganteng, Pak. Mungkin Bapak kalah kali ya sama dia. Bener, Pak. Ganteng. Saya aja yang bilang yang laki-laki bilang dia itu ganteng. Tapi sepanjang perjalanan kelakuannya kayak perempuan. Yang masih perempuan itu gimana Mas? Iya, gimana ya, dari mulai tangannya nggak ngeraba-ngeraba, omongannya udah mulai menjurus-jurus, itu mulai serem Pak kalau menurut saya. Mas Sengkut ngalamin diraba-raba seperti apa? Diraba-raba. Atau gimana sih? Iya, diraba-raba itu mulai awalnya namanya naik motor kan ya, naik motor itu kan pasti otomatis dia pegangannya itu dia nggak normal, mulai dari megang paha, megang perut, lama-lama turun ke bawah. Itu kan nggak nyaman, Pak. Serem kalau menurut saya, Pak, itu, Pak. Waduh. Mas Sengkut merasa gimana gitu? Merangsang atau gitu? Geli, Pak. Bener geli. Geli, beneran dah. Itu kalau menurut saya itu pengalaman yang paling menyeramkan. Dibanding ketemu hantu, Pak. Kalau hantu saya bisa kabur. Tapi kalau kayak gitu, kayaknya enggak deh. Oh, kalau udah dicengkram aja gitu bisa lepas lah. Nggak bisa lepas. Kalau pada toke nunggu petir. Iya, bener, Pak. Nunggu petir itu baru bisa lepas. Kalau menurut saya itu yang paling menyeramkan. Iya. Berarti pas di pemesennya itu, pas di aplikasinya itu namanya Pak Ijo lah ya. Sebut aja Pak Ijo. Pas dibawa, pas udah diboncengin Maria. Nah, itu dia, Pak. Wah, itu bener-bener. Kalau saya pribadi ngalamin itu sih bener-bener apa ya. Wah, udah nggak habis pikir deh itu. Kan, Pak? Nggak nyangka juga Iya. gitu. Apalagi Mas Sengkut bilang tadi, ganteng, ya kan. Taunya, wah, saya udah bener bukan geli lagi tuh Mas, bener. Iya, ojek online itu banyak Pak ceritanya. Kalau mau diterangin satu-satu, dari yang serem kayak gitu, itu tuh udah termasuk serem bagi saya, Pak. Lucu. Tapi saya setan juga nggak ada pernah. apa-apanya lah ya. Iya. Setan itu, kalau setan sih saya alhamdulillah ya Pak belum pernah ketemu. Belum pernah nemuin. Belum pernah. Malah nemuin yang setan berwujud manusia kayak tadi. Nah, itu dia, kalau menurut saya itu lebih serem dari setan. Itu lebih menyeramkan padahal. Iya, bener Pak. Waduh. Padahal mukanya nggak hancur ya kan, masih Enggak. good looking lah ya, tapi kelakuannya ini yang bikin serem. Iya, bener. Memang banyak sih terjadi di kota-kota besar kayak gitu sih. Oh. Gitu. Nah, dari segi hal yang menyeramkan yang tadi Mas Sengkut cerita, ada nggak hal yang lain yang Nah, Mas itu Sengkut rasain? dari kalau yang bikin saya ketawa itu banyak. Karena customer itu ya begitu, kadang mungkin dia udah terlalu capek ya di jalanan. Saya pernah juga dapat orderan dari daerah Jakarta itu. Begitu saya sampai ke sana, saya bilang, "Mbak, atas nama ini ya?" Kata dia, "Iya." Gitu. Udah kan, naik kan ke saya, naik sepanjang jalan saya ajak ngobrol, saya kasih tahu kan tujuannya ke sini. Dia bilang, "Bukan Mas, saya bukan ini." Tujuan bukan ke sini. Tadi saya bilang kan atas nama Mbak ini, kata Mbak, "Iya." "Ah, saya kayaknya salah denger deh Mas," kata dia gitu. Mana udah jauh Pak, saya jadi puter balik lagi. Salah angkut. Iya, Salah angkut ternyata, salah bawa. customer gitu Iya, kan. mana udah jauh, Masya Allah itu. Akhirnya balik lagi tuh. Balik lagi, akhirnya customer saya lari-lari, "Pak, saya udah mau naik, Bapak malah bawa orang," kata dia gitu. Lah tadi saya bilang mbaknya ini, saya bilang Mbak ini, kata dia, "Iya," kata dia. Nggak taunya bukan, mbaknya aja tuh yang salah gitu. "Maaf ya Mas, saya capek," kata dia. "Saya juga capek Mbak," gitu. Itu gara-gara terjadi miscommunication ya. Iya, bener. Kalau menurut saya itu lucu, Pak. Bener. Udah dibawa jauh ya kan, pas Iya. di sepanjang jalan bercerita ngobrol lah ya, kan? Nggak tahu salah. Salah. Balik lagi. Balik lagi, Pak. Waduh. Wah, itu fair banget. Akhirnya gimana tuh Mas, dari segi yang si penumpang itu sama penumpang yang asli mau? Ya akhirnya adu mulut dulu itu. Saya bilang, "Tadi Mbak yang saya panggil kenapa bilangnya iya?" Bilang, "Aduh maaf Mbak, saya juga saya capek." Saya jawab aja, "Saya juga capek Mbak, emang saya nggak capek," saya bilang. Capek jangan segitunya ya Mas ya. Iya, maksudnya yang nyampe kan badan bukan kuping. Yang itu.
Aduh. Tapi kalau menurut saya itu lucu sih. Karena capeknya dia merugikan orang lain lah ya. Oh iya. Gitu, benar. Merugikan. Emang kalau di aplikasinya si Mas ini nggak ada foto muka yang si pemesennya ini? Nggak ada, cuma nama. Kalaupun dikasih foto juga ntar dikasih foto yang aneh-aneh lagi. Tapi kalau dari si pemesennya ini biasanya ada foto emasnya kan? Iya ada. Nah, seharusnya si Mbak yang tadi itu seharusnya dia benar-benar teliti, benar-benar ngeliat bener gak nih, sesuai gak nih. Lagi juga kan ada biasanya ada plat nomor ya Mas ya. Oh. Ya di aplikasi itu kan Cuman kadang gitu sih Pak, penumpang itu kalau udah terlanjur dibilang capek lah, ya dibilang dilihat ada ojek online dinaikin aja udah sama dia. Saya bilang ini, iya aja udah. Akhirnya naik udah sepanjang jalanan, udah giliran udah mau nyampe tujuan dibilangnya salah. daerah mana tuh Mas? Daerah kalau nggak salah itu Pondok Bambu deh kayaknya deh. Oh, Daerah Jakarta Timur. itu itu ngambil orderannya? Iya, nganternya itu ke Jakarta Selatan. Oh, set. Lumayan jauh. Dan pas sadarnya itu di mana tuh? Pas dia Udah sampai dia. pertengahan. Waduh, lumayan. Balik lagi dong Pondok Balik Bambu. lagi ya. ke Pondok Bambu lagi, mana macet lagi. Aduh, sepanjang jalan saya pengen ngedumel, pengen marah, diem aja akhirnya udah. Kenapa nggak dibalik ke rutan Pondok Bambu? Sekali. Iya makanya saya bilang aduh. Tapi menurut saya itu lucu sih Pak, lucu. Karena Iya, jadi iya, ada iya. bahan cerita buat ke istri saya. Istri saya juga saya ceritain gitu ketawa aja udah sepanjang jalan. Iya. Iya. Dari segi itu ada hal lain lagi nggak Mas yang pernah Mas rasain? Ada, yang bikin seneng ada banyak. Karena kalau menurut saya ojek online itu pekerjaan yang bebas sih Pak. Bebas ya. Bebasnya? Bebasnya itu karena kita nggak terikat. Kalau kerja di perusahaan ini Oh, kayak yang kalau iya, di kerja iya, perusahaan itu kita terikat waktu. Kita kerja harus berapa jam. Betul. Terus kita harus ada peraturan kan, di perusahaan itu pasti punya peraturan, kita harus patuhin itu. Kalau di ojek online mah bebas Pak, mau pakai celana pendek, mau bisa? rambutnya gondrong, bisa Pak. Tergantung aja nanti dia dikomplain nggak sama customer, gitu aja. Ya mungkin kalau sih customer kayak yang tadi si Maria tadi Ya, itu dia. nggak masalah kali lah ya, Dia nggak seneng. dikomplain kali, malah seneng kali ya. Iya, Mungkin bisa kalau- diajak mampir gitu kan. Nah itu Hotel dia. apa di SCBD itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya penumpangnya sekiranya Orang-orang kantoran yang rapi, bener lurus, wah itu udah pasti dikomplain. komplain lah ya. Akhirnya si Iya. Mas bisa berterima kasih Masnya ya. Iya, kalau saya pribadi sih ya saya ngikutin perusahaan, cuman jam kerjanya aja yang saya Oh. atur sendiri gitu loh. Mau Pak. jam berapapun juga masih bisa lah ya Mas. Kalau saya kita pergi kerja. jam berapapun, pulang jam berapapun saya yang ngatur. Minum dulu Mas Ikut. Oh iya Makan. Pak, terima kasih Pak. Aduh, ngomong dulu ya Pak, jadi haus ya. Tadi kan pembahasannya kalau misalkan si Mas Ikut itu bekerja di ojek online ini nggak terikat ya Mas ya. Iya, bener Pak. Nah kalau misalkan yang tadi saya baru lihat nih berita hari ini katanya banyaknya orderan fiktif. Itu gimana sih Mas Ikut? Mas Ikut pernah ngalamin atau gimana nih? Orderan fiktif itu sebenarnya saya pernah ngalamin Pak, cuman nggak pernah gede. Orderan fiktif itu gini Pak, saya jelasin. Orderan fiktif itu orderan yang dibuat sama drivernya sendiri atau mungkin sama customer juga, cuma buat sekedar lucu-lucuan aja. Tapi sebenarnya ngerugiin juga sih Pak. Sebagai saya ojek online ngerugiin karena rugi waktu. Karena orderan fiktif itu pasti namanya orderan fiktif ya pasti dia banyak makan waktu. Kita harus jemput dulu, begitu jemput nggak tahu, begitu nganter nggak taunya orangnya nggak ada, nganter ke rumah kosong lah, ke kuburan lah. Oh pernah? Pernah Pak. Wow, jadi yang dipesan itu misalkan makanan atau barang Mas biasanya? Iya biasanya sih makanan Pak, biasanya makanan yang udah kita beli itu otomatis kan pakai uang kita dulu kan. Kalau misalkan begitu dianterin ternyata orang yang nggak ada, otomatis makanan itu harus entah kita yang ganti atau mungkin nanti kantor yang ganti. Biasanya sih kantor. Oh, ada klaimnya itu ya Mas ya? Iya, cuman itu butuh waktu Pak. Nggak mungkin begitu Nggak kita. langsung hari itulah ya. Oh. Itu ada prosesnya berapa kali Nah, ya. itu dia aturan uang yang buat keluarga kita dulu. Jadi kita dirembes dulu buat ke kantor. Tapi kok bisa ya Mas ya? Maksudnya sampai ada terjadi hal yang seperti itu orderan fiktif sampai Mas itu nganterin ke titik yang ke
rumah kosong atau Oh. ke kuburan yang tadi Mas bahas itu. Iya. Kok bisa gitu ya? Bisa, Pak. Karena aplikasi customer itu kan pasti dia bisa nentuin dia bisa nganternya kemana aja. Dia mau nganterin keluar kota pun sebenarnya bisa. Bisa. Bisa, Pak. Walah. Iya, itu dia. Mungkin ya itu suatu masukan juga kali ya buat kantor. Harusnya yang kayak begitu-gitu harusnya diberantas aja, kalau perlu nggak diadain aja udah, Pak. Oh, jadi misalnya dia mesen sesuai titik aja lah ya. Iya. Gitu. Jadi kalau jangan-jangan seperti itu, misalnya dia ada di contoh misalnya si Mas di Pamulang misalkan dia Oh, si pemesan itu ada di Pamulang. Ternyata oh. dia mesen untuk di daerah Jakarta. Jakarta. Oh. Harusnya itu nggak bisa lah ya Mas ya. Iya, harusnya. Karena itu kan Sesuai merugikan driver. ya si ojek online tersebut. Iya, Gitu. Karena Pak. dari segi nalangin udah gitu kan yang dituju juga yang diantar juga kan Belum tahu. ya itu kemana, entah itu ke Oh. rumah kosong. Nah, Nah, itu si Mas dia. kalau pernah ngalamin ke kuburan pernah nganterin Mas? Pernah, Pak. Saya nganterin. Oh, itu gimana tuh Saya Mas sebenarnya reaksinya? nggak tahu kalau itu kuburan. Saya begitu nerima orderan ya, saya pikir itu rumah atau mungkin kantor ya Iya. kan. Karena saya jujur dulu itu belum tahu alamat-alamat daerah-daerah gitu, saya belum tahu. Tapi begitu saya samperin ternyata kuburan, nah itu dia, Pak. Menurut saya itu serem juga sih. Itu terjadiannya malam hari, sore atau Kebetulan sih udah menjelang maghrib, Pak. Menjelang wah itu maghrib. udah lumayan. Wah, itu creepy banget dah, Pak, menurut saya. Serem juga sih menurut saya, bener. Karena apa ya? Itu sih ngerugiin banget deh, Pak, menurut saya. Ngerugiin. Dan itu nggak nguntungin banget sebenarnya buat mereka gitu. Iya, iya, iya. Cuma sekedar lucu-lucuan aja, menurut saya juga nggak lucu hal yang kayak gitu. Iya, betul, malah Nah, itu merugikan dia. akhirnya lah ya. Nah, itu dia. Iya. Saya balikin aja deh kalau misalkan keluarga dia yang digituin kayak gimana gitu. Iya. Nah, Seharusnya kan si pelaku itu harusnya bisa mikir lah ya. nah, itu dia, Apalagi Pak. kan seorang ojek online kan penghasilannya nggak seberapa. Nah, iya, Pak. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Nah, Gitu. Harusnya yang sebutuhnya aja kalau mau ini kan. Nah. Kalau memang mau bercanda kan bisa ke pihak lain atau ke teman itu ya kalau kan. menurut saya bukan hal yang perlu dibercandain sih, Pak. Kalau menurut saya. Ada hal lain nggak Mas yang Mas alami di ojek online ini? Wah, kalau mungkin yang menyedihkan ada, Pak, menyedihkannya. Ojek online itu nggak sepenuhnya yang kayak saya tadi ceritain lucu, serem, atau mungkin yang lain Senang menyenangkan lah, gitu. iya. Iya, ada juga yang menyedihkan kayak mungkin ya saya begitu dapat customer ternyata customernya bayar pakai uang palsu. Oh, pernah Pakai uang ada. yang putus, Walah. robek, itu saya pernah, Pak. Karena Wah, posisinya parah itu. gini loh, Pak. Saya kan lagi buru-buru. Saya nurunin di area yang ramai gitu ya kan. Dia ngasih uang ya saya kantongin aja ya kan. Kita nggak tahu itu uangnya bentuknya kayak gimana. Begitu saya lihat udah sepadan sepi, saya berhenti, saya lihat ternyata uangnya robek. Itu kan udah nggak laku, percuma dong. Merugikan juga lah ya Mas. Nah iya, ujung-ujungnya ya CS cuma bisa bilang ya ampun. Saya doain aja itu, Pak, supaya customer gimana dah itu gitu modelnya. Ya, kita doain hal yang baik-baik aja lah ya Mas ya. Supaya timbal baliknya ke saya juga nih. Iya, betul betul. Semoga ini jadi pelajaran buat Mas. Iya. Semoga Tuhan juga bisa menggantikan hal yang lebih. Nah, itu juga, Gitu. Pak. Timbal baliknya aja ke saya. Itu uang sobek ya Mas. Kalau uang palsu itu Mas, emang Mas nggak bisa balik lagi ya nggak bisa apa ya? Kan situasi mungkin ramai lah ya. Jadi nggak saya itu sempat bisa ngecek. buru-buru ngecek. Mungkin posisi udah keadaan jalanan sepi, saya udah posisi berhenti baru bisa saya cek. Sekarang uang palsu juga susah dibedain, Pak, kalau Ya. lagi di jalan. Oh berarti bukan uang mainan, maksudnya bener-bener uang palsu yang Uang bener-bener. palsu. Ya. Iya, uang palsu yang zaman sekarang itu udah susah buat dibedain. Kecuali kita benar-benar teliti, baru bisa dibedain. Berarti seharusnya sih dari pihak yang bersangkutan si penerbit uang palsu ini harusnya segera ditangkap lah ya Mas, Iya, supaya bener, Pak. belum sebelum banyak yang merugikan orang lain. Nah, itu Gitu dia, harusnya Pak. harus lebih benar-benar ditindaklanjutin nih. Oh. Lebih diwaspadain karena kan ya apalagi kayak si Mas misalnya dari pelaku ojek online ya kan, terus ada juga nanti misalnya pedagang yang gitu. Nah, itu dia, Pak. Kasihan juga lah ya Mas ya. Mungkin kalau si Mas tenaga lah ya. Oh, Ya bener. kan? Kalau misalnya pedagang Itu pasti modalnya juga habis juga, Pak. iya gitu kan, kasihan juga gitu kan.
Dan yang seharusnya itu balik lagi ke si manusianya. Ya kan? Berarti kalau sampai ada manusia yang berlaku seperti itu berarti emang kepribadiannya kurang baik. Iya, bener Pak. Ya kan? Kalau menurut saya. Makanya saya berharap semoga dengan ini supaya nggak terjadi lagi hal yang seperti itu Iya, nih. amin, Si Pak. pelakunya juga segera ketangkep. Semoga aja Pak. Gitu kan. Nah, dari ojek online nih. Kalau saya lihat dari sisi Mas Engkut ini, Mas Engkut pernah wirausaha atau berdagang. Nah, iya Pak. Jadi gini Pak, waktu COVID kemarin itu ojek online itu sebenarnya udah nggak bisa diharapin. Karena satu dari pemerintah, aturan pemerintah juga kan dibatasin orderannya. Mereka juga, pekerja juga, rata-rata kan customer saya kan orang-orang kantor, orang-orang anak-anak sekolah. Itu kan semua diliburin. Otomatis saya jadinya order itu udah mulai sepi, bahkan dibilang langka Pak. Langka banget, makanya saya susah banget buat cari uang. Makanya akhirnya saya nekat. Untuk usaha, Nah, dagang. padahal saya nggak punya latar belakang dagang loh Pak. Iya. Iya, saya cuma belajar aja, tanya-tanya sama temen, terus lihat orang yang dagang kayak gimana sih modelnya. Kalau saya boleh tahu sih Mas Engkut itu usaha apa atau dagang apa? Saya itu jualan es Pak. Es. Iya, Es apa ini? es buah, terus es warna-warni gitu Oh. di pinggir jalan. Oh iya. Itu semua saya modal nekat aja sih Pak. Iya. Heeh. Tapi berjalan dengan lancar atau? Enggak Pak, hancur juga sama tetep Pak. Karena ya kita di masa itu kan mungkin dari segi Gojek nggak ada yang mesen, diliburin, orang juga pada WFH. Nah itu dia. Ada juga yang dipecat, ya Nah. kan? Begitu si Mas juga jualan es, ya kan? Iya. Ya orang kadang boro-boro untuk gajian, orang dipecat. Nah itu dia Udah gitu Pak. orang di WFA, udah gitu kan jarang, nggak boleh juga Nah, orang juga keluar. jalan keluar juga nggak ada. Iya, Saya betul. salah sih Pak sebenarnya itu milihnya jualannya. Harusnya jualan apa di yang tempat seharusnya Harus waktu itu? jualan obat kayaknya sih Pak. Bener Pak. Waktu itu saya salah pilih itu jualannya. Oh, obat untuk menghilangkan Iya vitamin. Iya, mungkin. seperti vitamin lah, Obat gitu kuat lah ya. ngadepin kenyataan mungkin sih Pak. Itu benernya. itu menerima kenyataan seperti Iya bener saya Pak. rasa itu paling laku sih Mas. Iya. Obat kenyataan itu tuh. Menghadapi kenyataan sampai sekarang kayaknya masih laku itu. Masih Pak. laku. Iya, bener. Kenyataan kehidupan yang pahit lah Mas, yang Iya, pernah bener, ngalamin Pak. juga lah gitu. Tapi sepahit apapun kehidupan tetap harus dijalanin Oh sih, Pak. iya sih, betul. Karena obat tersebut atau Enggak sih, Pak. Itu semuanya kayaknya motivasi dari diri diri sendiri. sendiri aja. lah ya, balik lagi ke diri sendiri lah ya. Berarti bertahan berapa lama tuh Mas Engkut? Cuma sebulan, Pak, saya jualan. Akhirnya modalnya habis, semuanya saya jual-jualin lagi akhirnya. Akhirnya bukan jualan es, jualan barang-barangnya aja Pak, udah saya jual-jualin. Hancur-hancuran Pak saya waktu Covid itu. Tapi alhamdulillah ya Tuhan berkehendak lain ya kan. Iya, Masih ada jalan alhamdulillah. untuk menjalani Masih kehidupan ada lah jalan. ya. Walaupun Akhirnya- sampai jual-jual barang lah ya kan. Akhirnya Gojek udah mulai dibuka lagi ordernya. Covid juga udah mulai hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semua akhirnya berjalan normal lagi. Berarti ya saat ini ya patut disyukurin ya Mas Engkut apapun Iya, yang terjadi, alhamdulillah, Pak, saya apapun masih bersyukur. kita jalani Oh. gitu. Nah selain itu si Mas Engkut ini pernah jadi cleaning service. Ya, cleaning service itu udah lama banget sih Pak. Saya pernah jadi cleaning service berapa lama ya? Mungkin 3 atau 4 tahun saya pernah jadi cleaning service. Hampir semua bidang pekerjaan kayaknya udah hampir saya jalanin sih Pak. Cleaning service, cleaning service kan di dunia kebersihan ya, jasa itu saya udah pernah. Jasa layanan antar kayak kurir juga saya udah pernah Pak. pernah? Kurir pernah. Saya jadi kurir. Makanya akhirnya karena kebiasaan hidup di jalanan ya akhirnya saya kerjanya ya di jalanan lagi Pak ujung-ujungnya. Lebih cocok ke situ lah ya dibanding kerja di perkantoran atau apa Iya gitu bener kan. Pak, karena udah biasa hidup di jalanan akhirnya saya nggak betah kerja di kantor-kantor kayak gitu. Lebih nikmat lah ya Mas ya. Nikmat sih enggak sebenarnya sih Pak, sama aja. Capek juga. Cuman ya duitnya juga sama aja. Karena bedanya kalau di jalanan itu ya mungkin saya dapatnya harian, habisnya harian itu juga. Kalau bulanan kan mungkin ada yang bisa disimpan, penghasilannya juga pasti. Kalau harian kan nggak pasti Pak. Iya sih, kadang dapat lebih, kadang Iya. kurang ya kan, kadang
kadang-kadang gitu. Iya, kadang-kadang Pak, kadang dapat kadang enggak. Kadang makan, kadang enggak. Gitu aja udah Pak. Oh, pernah ngalamin pas itu ya Mas Sengkut ya? Iya Pak, kadang makan, kadang enggak. Waduh. Orang sih Pak, tapi saya mah tetap makan aja udah tetap. Saya pikir Mas Sengkutnya langsung enggak, yang orang gitu. lain itu mah maksudnya. Alhamdulillah lah ya Mas Iya, ya. alhamdulillah Pak, Maksudnya, makan terus sudah tetap Pak. walaupun nasi sama kerupuk lah ya kan. Heeh. Pinggirannya sambel, Sambal terus ikan, kanannya ayam, itu Pak tetap kanannya Pak. ikan ayam. Heeh. Mewah juga tuh. Mewah Pak. Makan tetep. ayam. Heeh. Tadi kan kita bercerita tentang pengalaman ya Mas Sengkut ya. Iya, Pak. Kalau saya lihat di sini kan Mas Sengkut berpendidikan di SMA. Iya Pak. Ya. Ada cerita nggak selama perjalanan pendidikan Mas Sengkut ini? Waduh, kalau pendidikan saya tergolong sulit sih Pak. Sebenarnya buat nyampe SMA aja tergolong sulit karena saya itu bukan lahir di keluarga yang mampu gitu. Saya itu kurang mampu Pak. Dari SD, SMP, SMA itu saya biaya itu dikeluarin semua dari nenek. Oh dari nenek. Iya, Orang tua saat itu nggak orang- bekerja atau gimana? Orang tua itu ayah saya udah meninggal dari saya sejak kecil itu udah meninggal. Wah, jadi orang ibu sendirian. Iya, ibu saya itu Sekaligus kepala rumah Oh. tangga ibu ya. Nah, akhirnya cuma nenek aja yang ngebiayain saya sekolah dari SD, SMP, SMA itu cuma nenek aja. Ya untungnya nenek bisa biayain ya Mas Sengkut ya. Iya, nenek juga alhamdulillah juga memang engkong saya sih Pak ya. Engkong saya itu pensiunan Pak, pensiunan. Jadi tiap bulan itu ada uang pensiunan, nah itu dia yang dipakai buat pendidikan saya Nah, dari SD. Mas Sengkut ini lahir di Pamulang. Ya, Mas. Iya, saya Berarti itu kan- orang Pamulang asli Pak. Oh, berarti kategorinya marganya apa tuh Mas? Betawi Pak. Betawi. Iya. Punya tanah banyak dong Mas Sengkut nih. Wow, nggak semua Betawi kayak gitu sih Pak. Oh, tapi Iya. punya. Kebetulan saya Betawinya Betawi Blangsak Pak. Bener Pak. Nggak punya tanah. Nggak punya. Nggak tahu nenek saya ninggalinnya kemana gitu. Mungkin nggak kebagian kali Mas. Ya kali Pak, begitu waktu matokin nggak kebagian. Betawi semuanya dibilang kalau Betawi katanya Betawi itu Betawi tanahnya lebar-lebar gitu ya. Kalau nggak tahu keluarga saya malah tanahnya nggak ada yang lebar Pak. Kecil-kecil semua, saya malah nggak kebagian. Saking Iya. kecil ya Mas Sengkut Nah ya. itu dia. Eh, saya pikir kan namanya Betawi kan punya kontrakan banyak atau jadi juragan tanah gitu kan. Iya kata orang Pak, kenyataannya saya emang enggak gitu. Betawinya. Tapi ya saya lihat sih dari Mas Sengkut ini kan biasanya kan Betawi kan kebanyakan lah Mas Sengkut ya. Saya bukannya ini Mas suku Betawi ini juga. Maksudnya Betawi juga kan ada yang untuk kerja kan malas-malasan. Ada juga yang sekiranya dapat duit sekian besok dia nggak mau kerja lagi. Wah itu kalau itu kayaknya udah melekat banget sih kayaknya Pak. Betawi Memang. banget lah ya. Betawi banget memang. Tapi Udah mendarah alhamdulillah daging lah ya. karena mungkin dari pergaulan juga sih ya Pak. Sama kebutuhan lah ya Mas Sengkut ya. Pergaulan, kebutuhan, semuanya tuntutan hidup, semuanya akhirnya ngebentuk saya sendiri buat nggak ngelakuin kayak gitu. Gitu. Kalau saya terus-terusan ngikutin adat Betawi yang males-malesan, cuman ngandelin harta orang tua, tanahnya masih lebar-lebar. Kayaknya saya nggak bakal hidup Pak, gitu. Karena nggak punya, Iya, karena nggak punya karena tanah, nggak punya kontrakan. Saya lihat ya. lagi ke belakang, saya nggak ditinggalin tanah Pak. Siapa yang mau saya jual ya kan? Iya, Akhirnya saya berusaha sendiri. Saya punya kaki 2, tangan 2, semua ibarat kata saya dikasih tubuh yang lengkap, kenapa nggak saya gunain Iya, gitu? dibanding selagi bisa berusaha untuk bekerja atau usaha ya lebih baik untuk ya melakukan dibanding kita usaha sendiri aja udah gitu, Pak. meminta-minta atau mengemis lah ya. Kalau itu saya paling anti deh Pak. Jangan sampai lah ya. Oh benar. Gitu kecuali ya maaf apa kata kalau kita cacat atau ya kurang Iya kali ya. benar. Kadang orang cacat aja ada yang masih kerja loh Pak. Iya, saya Makanya lihat juga itu gitu. dia, Kemarin saya malu lihat juga ada kadang. kaki-kaki yang benar-benar perkiraan saya bisa umur 70 80 masih dorong-dorong gerobak sayur loh Mas. Nah itu dia. Ada Kadang gedor saya suka kelapa. malu Pak yang kayak Ya, begitu. betul. Makanya sekarang dia bukan wajibnya lagi untuk kita nih sebagai anak muda untuk bermalas-malasan. Nah, Iya kan? itu Karena dia, ada Pak. acuannya itu ya orang yang sekiranya Udah waktunya istirahat iya, aja dia masih kerja. masih kerja, betul. Kenapa kita nggak malu ngeliat yang kayak begitu? Iya. Berarti sekarang nggak punya tanah nih Mas Ikut ya? Nggak punya Pak. Alhamdulillah. Yang penting kita punya semangat. Nah itu Itu dia Mas Pak. Ikut. Yang diturunin sama orang tua saya itu dia. Tapi sekarang Mas Ikut berumah tangga
mempunyai keluarga, mempunyai seorang anak berapa? Oh, alhamdulillah istri saya satu, Pak. Istri satu, anak dua. Oh, bukan terbalik, bukan anak 2 istri 1. Nggak tahu udah nantinya ke depannya deh, Pak. Lihat aja nanti. Tapi ya alhamdulillah satu juga cukup sih, Cukup Pak. lah ya. Nggak pernah habis-habis. Iya. Tapi ya anak paling besar umur berapa Mas Ugut? Anak paling besar itu umur 10 tahun. Yang kedua itu umur 3 tahun. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat sih, Pak. Alhamdulillah ya. Masih yang pertama sekolah lah ya Mas Ugut ya? Iya, yang pertama Masih sekolah SD. SD. Oh. Alhamdulillah dari segi Mas Ugut saat ini menjalani peran sebagai ojek online gitu Iya. ya. Tapi bisa membutuhkan kebutuhan keluarga. Nah, semuanya masih alhamdulillah masih Alhamdulillah kecukupan. kan. Tadi kan saya bilang nasi kan pinggirannya kanan ayam, kiri ikan sama Ikan, iya Pak, semuanya tetap makan, pokoknya tetap makan enak dah. nggak tahu gitu gimana Mas Ugut nanti di luar bekerja seperti apa, Ya, ya kan? itu dia. Yang Hal yang menyeramkan, menjadikan, Nah, yang lucu iya, Pak. juga kan merugikan pernah yang dialamin. penting anak istri makan enak deh Pak. Istri ngebul lah ya, Nah, kasar-kasar aja. Yang penting iya, istri ngebul Hmm. dapurnya. Ya paling itu aja sih dari saya Mas Ugut. Nah sebelum kita akhiri percakapan ini mungkin ada kesan dan pesan yang dari Mas Ugut. Kesannya itu dari pekerjaan saya yang jalanin ya Pak ya. Kesannya itu gini loh Pak, kesannya setiap pekerjaan sebenarnya semua kerjaan yang saya jalanin atau mungkin nanti Bapak jalani atau mungkin anak-anak muda yang nanti setelah saya yang bakal jalanin, setiap pekerjaan itu semua pasti ada cobaan, ada rintangan, tapi semua itu sebenarnya harus tetap dijalanin terus sih Pak, maju terus Pak, jangan pernah mundur. Karena laki-laki itu diciptain buat berdiri, Ya. berdiri, jalan terus maju, jangan pernah mundur, jangan pernah lihat ke belakang. Kita boleh melihat ke belakang nih, melihat ke belakang itu buat ngelihat apa kesalahan kita dan kita perbaiki di kedepannya gitu. Bukan ngeliat mantan ya Mas Ugut. Bukan Pak, jangan. Mantan udah biarin aja bahagia sama yang lain. Oke, kirain ngeliat mantan Iya, Mas Ugut. kita lihat yang di depan Pak. Di Nah depan kalau aja segi terus. pesannya Mas Ugut untuk kehidupan Mas Ugut atau untuk orang lain gimana nih? Pesan kalau buat anak-anak yang sekarang atau mungkin nanti anak saya nanti kalau udah besar, kalau bisa cari pekerjaan yang benar-benar ngebuat kita nyaman. Nyaman dalam artian itu bukan kita bisa tidur-tiduran nyantai atau gimana. Nyaman itu dalam artian penghasilannya lumayan, pekerjaannya bisa kita kerjain. Yes, dan membuat kita dihargai di perusahaan Nah, tersebut itu gitu dia kan. loh, Pak. Kan ada juga ya orang yang bergaji besar ternyata gitu itu kan. dia. Contoh kayak misalkan tenaga kerja yang di luar gitu Nah, kan. itu dia. Gaji besar ternyata di sana disiksa. Nah, itu dia, Itu Pak. di luar lah, jangan sampai Jangan melakukan cari kerjaan yang kayak gitu, Pak. Karena zaman sekarang itu semua yang pekerjaan zaman sekarang itu kayak gimana ya, Pak? Kalau menurut saya, pasti nanti bakal ada perubahan lagi sih. Yang penting kita harus belajar aja, belajar lagi. Jadi tetap semangat lah Mas Ugut intinya Iya, lah ya. benar. Semangat itu nomor 1 sih, Pak. Yes. Mungkin dari saya itu aja sih Mas Ugut. Saya Ya, Pak. terima kasih atas kehadiran Mas Ugut di ruang interview ini. Saya berharap kedepannya Mas Ugut bisa jauh lebih baik lagi. Amin, Pak. Terima Diberikan kasih. kelancaran dalam segala urusannya ya Mas Iya. Ugut ya. Makasih, Pak, Terima buat kasih Mas Ugut ya. doa-doanya. Terima kasih, Pak. Silakan Mas Ugut. Aduh, ojek online.